Pagi, saudaraku, kita itu sering mengucapkan kalimat berkemas-kemas. Tapi jujur ya, kita sering tidak atau belum dalam suasana hati, sedang di dalam perjalanan dan ingin berkemas-kemas. Betul gak? Coba jujur deh. Ini menjadi slogan yang digaungkan tapi jarang direnungkan, diresapi, dan dilakukan. Ini yang membuat kita tidak punya pertumbuhan rohani yang harusnya kita alami. Ibrani 12 mengingatkan bahwa ada perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Namun perlombaan tersebut akan kita jalani dengan baik kalau kita melepaskan beban dan dosa. Maka jika kita tidak sungguh-sungguh dalam penghayatan bahwa kita ada di dalam perjalanan, maka pasti kita tidak akan sungguh-sungguh melepaskan beban dan dosa. Karena mestinya tidak ada satu hari pun kita tidak berjuang untuk melepaskan beban dan dosa. Kita seharusnya nggak mau melewatkan itu. Karena pasti ada beban dan dosa yang harus kita tanggalkan. Setiap hari loh saudaraku. Mungkin saat ini belum terwujud dalam perbuatan, tetapi menjadi potensi di dalam daging kita atau dalam jiwa kita. Dan kita tidak menyadari bahwa dosa itu sedang mengincar. Dan kita merasa aku baik-baik aja kok. Walau beban masih melekat di dalam jiwa kita, kita tetap berkata aku baik-baik aja. Padahal kalau dosa dalam arti kodrat masih melekat di dalam hati kita, maka tidak mungkin kita bisa masuk surga dengan keadaan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ironis saudaraku, kita merasa sudah melepaskan semua beban, padahal ternyata belum. Kita hanya belum punya kesempatan meraihnya, bahkan kita menyembunyikan segala keinginan kita di bawah sadar. Selain tidak ada kesempatan, kita juga memendamnya tanpa kita sadari. Itu beban. Kalau kita serius sedang ada dalam perjalanan menuju Kanaan surgawi, berarti kita harus selalu membersihkan lantai hati kita. Amin saudaraku. Membersihkan ruangan hati kita. Jangan tersisa dengan keinginan apapun. Supaya kita bisa berkata seperti pemazmur berkata begini, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini. Ini susah loh saudaraku. Saya berjuang setengah mati lakuin ini. Jatuh bangun. Tapi bisa kok saudaraku. Saya melihat diri saya sendiri, saya melihat hari demi hari. Kesukaan-kesukaan yang dulunya getol banget suka, itu mulai berangsur hilang. Sampai mati rasa. Itu butuh perjuangan memang. Dan hal-hal yang kau sukai itu yang harus kau bidik yang awal. Pertama kau bidik terus, karena itu sulit. Sampai ada jeritan dalam hati kita yang bisa berkata, aku mau sungguh-sungguh Tuhan. Aku frustasi dengan ini. Tapi itu simptom yang bagus kalau Anda sudah masuk di titik frustasi. Keinginan daging itu kadang, contoh ya saudara, hobi. Hobi kita apa ya? Wah itu keras sekali loh. Itu kayak orang sakau begitu. Aduh aku pengen banget tapi enggak. Kayak orang ini sakau. Dan itulah perjuangan sampai engkau bisa berkata frustasi. Itu pengalaman saya saudaraku. Saya masuk kamar doa biasanya dan menangis di situ. Bergelut di kamar doa. Sampai saya bisa berkata, tidak ada yang kuingini selain engkau Tuhan. Itu pertama-tama ngomong begitu saudaraku. Itu masih belum penuh. Masih ada yang kuingini, masih banyak. Tapi saya mengucapkan itu. Hanya engkau yang kuingini Bapa.
Itu biar telinga saya mendengar, pikiran saya merespon, merenung, memproses, dan terus saya ulang dalam mulut saya berkata begitu. Sampai akhirnya itu jadi sebuah legalitas standar perjuangan saya. Sampai nanti naik kelas, sampai nanti ada di level begini. Aku ngomong ini penuh ketulusan gak ya? Aku ngomong begini ini jujur gak ya sama Tuhan? Aku ngomong begini itu nilaiku berapa ya di pemandangan Allah? Nanti ya saudaraku, itu perjuangan. Tapi take your time, berproseslah. Karena kalau hari ini kita masih bisa diberi kesempatan Tuhan untuk hidup, Tuhan memberi kita kasih karunia anugerah. Kita mau loh menjadi komunitas kelompok orang-orang yang benar-benar sedang bergerak menuju langit baru bumi baru. Terkhusus jemaat Rehoboth Semarang, kita harus jadi komunitas kelompok orang-orang yang memang benar-benar bergerak maju menuju langit baru bumi baru. Sampai orang bisa melihat gerakan kita bahwa kita sedang menuju ke satu arah. Dan kita memenuhi yang dikatakan firman Tuhan, mereka melihat perbuatanmu, kota yang terletak di atas bukit, mustahil tersembunyi. Amin saudaraku. Semua orang lihat, oh ternyata jemaat Rehoboth Semarang berjuangnya sama ya. Gembalanya sama, aktivisnya sama, jemaatnya sama. Dilihat dari perbuatannya. Yang dulunya begitu, kok jadi lebih baik ya hidupnya sekarang. Dulunya begitu, sekarang begini ya lebih baik. Gak apa-apa berproses. Tapi kita memilih bergerak. Amin. Dimulai dari saya. Saya akan berjuang saudaraku. Saya akan moving forward. Berjuang supaya menjadi teladan untuk kalian melihat. Tahukah saudaraku ketika Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 6 ayat 21, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Secara implisit Tuhan Yesus mau berkata, bergeraklah, pindahkan hatimu. Didahului dengan kalimat apa? Jangan mengumpulkan harta di bumi, kumpulkan harta di surga. Saya sadar saudaraku, berpuluh tahun kita sudah dicekoki dengan ajaran yang mengumpulkan harta di bumi. Secara tidak langsung, dengan pengenalan iman yang salah. Iman kepada Yesus tujuannya untuk memperalat Yesus, untuk memenuhi segala keinginannya, cita-citanya, doa-doanya dikabulkan. Yang tujuannya satu, nyaman di bumi ini. Maka dalam ajaran yang saya berikan di dalam Rehoboth Semarang, saya mau ajak kepada kalian semua yang mendengarkan ini, terutama jemaat Rehoboth Semarang, bergeraklah dan pindahkan hatimu. Jangan kumpulkan harta di bumi. Amin saudaraku. Kumpulkan hartamu di surga. Banyak pelayanan yang tidak sungguh-sungguh mengarahkan hati jemaatnya ke Kanaan surgawi. Maka dimulai dari saya. Dan Anda harus mengikutinya. Saya berjuang saudaraku, memindahkan hati ke surga. Maka terkhusus jemaat Rehoboth Semarang dan siapapun yang mendengarkan renungan ini, bergeraklah maju, pindahkan hatimu ke surga. Amin. Karena betapa mengerikan kalau dunia ini berakhir lalu kita tidak diperkenankan masuk kerajaan Allah, terpisah dari Allah selama-lamanya. Itu kehinaan kekal, kebodohan yang paling dalam yang pernah kita lakukan. Maka betapa mengerikan hal itu. Maka ayo sungguh-sungguh saudaraku, berbenah diri, berkemas-kemas dengan benar. Tinggalkan dosa, tinggalkan beban. Lantai hidup kita, lantai hati kita harus bersih. Amin saudaraku, perjalanan hidup adalah sekolah untuk kita sungguh-sungguh, supaya kita memiliki batin yang bersih, yang berkenan. Sehingga kita bukan hanya cakap menyuarakan kata langit baru, bumi baru, berkemas-kemas. Apalagi dah banyaklah saudaraku. Ya betul gak? Tapi kita benar-benar bergerak maju ke sana. Jangan mania.
edik dengan suara kebenaran tapi gak pernah lakuin suara kebenaran. Itu banyak yang begitu. Candu dengan suara kebenaran tapi tidak candu melakukan suara kebenaran. Ingat loh saudaraku, dahsyatnya kekekalan itu nyata. Maka persiapkan untuk kekekalan dengan sungguh-sungguh dari detik ke detik hidupmu, menit ke menit, jam ke jam. Dan tidak berlebihan kalau kita mengatakan itu adalah satu-satunya kesibukan kita. Bagaimana untuk Tuhan mendapati kita selalu berkenan, selalu layak menjadi anak kesayangannya. Sehingga setiap kali kita mengucapkan hal yang salah, kita meratapinya. Bukan hanya perbuatan dosa yang najis, tapi setiap perkataan, pikiran, gerak perasaan. Apapun yang mulai menyimpang kita ratapi di hadapan Tuhan. Amin saudaraku. Selamat berjuang. Jangan bebal, lakukan segera. Tuhan memberkati.